kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di Kimia Lintas Minat 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Jadi minggu lalu kamu sudah belajar tentang konsep mol. Nah, hari ini masih juga di konsep mol tapi yang lanjutan. Jadi konsep mol sebelumnya hubungan konversinya dengan massa, volume, dan jumlah partikel, tapi konsep mol hari ini kita sudah membahas bagaimana hubungannya dengan suatu larutan. Jadi kita nanti membahas tentang molaritas dan fraksi mol zat terlarut dalam suatu larutan. Molaritas itu lambangnya M besar, molalitas itu lambangnya M kecil. Ini hampir sama ya, atau mirip. Jadi pengertiannya juga sama. Pengertiannya adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Nah, pengertiannya sama. Nah, rumus untuk molaritas atau M besar itu adalah M sama dengan mol per liter. Jadi M itu molaritas, mol itu didapat dari gram per mr, dan L itu volume dalam satuannya nanti liter. Nah, kalau di molaritas ya, M kecil lambangnya adalah M kecil. M kecil itu sama dengan gram per mr kali 1000 per massa pelarut. Nah, M itu adalah molalitas, gram itu ada massa zat terlarut, kemudian mr itu adalah mr zat terlarut, M pel itu adalah massa pelarut atau volume pelarut. Yang biasanya yang digunakan pelarutnya itu adalah air. Untuk molaritas dan molalitas kita lihat contoh soalnya masing-masing. Hitunglah molaritas 20 gram NaOH dalam 250 ml air jika ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Nah, jadi dari soal ini dia kasih tahu adalah gram zat terlarut dan mr, kemudian ada juga volume air atau volume pelarut. Di sini diketahui adalah massa terlarut sama dengan 20 gram, kemudian mr terlarut sama dengan ArNa tambah ArO tambah ArH sama dengan 23 tambah 16 tambah 1. Jadi ini sama dengan 40. Ya, mr zat terlarut adalah 40. Nah, kemudian diketahui juga volume pelarut sama dengan 250 ml. Itu sama dengan 0,25 liter. Yang ditanya adalah molaritas atau M besar. Kita gunakan rumus umumnya tadi. Molaritas sama dengan mol per liter. Nah, mol ini sendiri kita peroleh dari gram per ml. Kita hitung ya, kita masukkan angka-angkanya. Molaritas sama dengan gram itu 20 per 40 untuk mr-nya, kemudian liternya adalah 0,25. Nanti kita dapat, kalau kamu hitung ini, kita dapat M besar atau molaritasnya itu adalah 2 molar. Nah, sekarang untuk molalitas, contoh soal. Ya, dengan rumus yang digunakan M kecil sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut. Jadi contoh soalnya seperti ini. Hitunglah molalitas dari 49 gram asam sulfat atau H2SO4 dalam 500 ml air. Jika ArH sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Kita tulis, diketahui massa zat terlarut itu sama dengan 49 gram. Kemudian mr 2SO4, jadi 2 kali ArH karena hanya ada 2, tambah ArS tambah 4 kali ArO. Ini sama dengan 2 kali 1 tambah 32 tambah 4 kali 16. Kalau kita hitung, mr H2SO4 itu selalu 98. Hal yang lain yang diketahui adalah volume pelarut itu sama dengan 500 ml. Sehingga yang ditanya adalah molalitas atau lambangnya adalah M kecil. Rumusnya molalitas sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per massa dari pelarut. Ini volume pelarut 500 ml di soal 500 ml. Tapi kalau di rumus nanti massa itu untuk air, karena kita anggap massa jenis air adalah 1, maka mililiter sama dengan gram. Nah, dari rumus kita masukkan angka-angkanya. Nanti gramnya adalah 49, kemudian mr-nya adalah 98. Ini dikali dengan 1000 per
500 ml. Nah, jadi ini kita boleh habiskan ya, ini jadi 2. Kemudian ini juga boleh kita habiskan, ini jadi 49. Maka molalitas yang kita peroleh adalah 49/49 sama dengan 1 molal. Jadi satuannya adalah molal. Kalau ini tadi satuannya molar, ini satuannya molal. Nah, itu untuk molaritas dan molalitas. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu fraksi mol. Jadi fraksi mol itu, fraksi artinya bagian. Ini yang dimaksud nanti yang kita hitung di sini adalah bagian mol terlarut, bagian mol pelarut. Jadi kalau ibaratkan kita membuat larutan, dalam satu wadah kita buat larutan, di dalamnya ada air, maka ini pelarut. Kemudian kita masukkan contoh, misalnya kristal NaCl. Kalau kita sudah jadikan larutannya, kita tidak boleh langsung tentukan bahwasanya fraksi dari NaCl 50%, fraksi dari air 50%, tidak boleh. Tetap kita harus masing-masing hitung mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut, maka boleh kita tentukan berapa masing-masing fraksinya. Pengertiannya adalah perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap mol seluruh komponen dalam zat. Zatnya itu maksudnya larutan. Jadi di larutan itu nanti ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Karena ini membahas tentang fraksi mol, maka di terlarut itu tetap harus kita cari mol terlarut. Jadi saya buat NN itu lambang dari mol ya. T itu adalah terlarut. Nah, kemudian kita juga harus cari mol pelarut. Setelah kita tahu masing-masing mol terlarut dan mol pelarut, barulah kita boleh tentukan rumusnya. Rumus umumnya adalah ini. X terlarut. X itu adalah fraksi mol. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Sedangkan fraksi mol untuk pelarut itu sama dengan mol pelarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Jadi fraksi yang ditanya itu bagian yang di atas, pembandingnya adalah mol totalnya. Nah, kemudian pastikan bahwasanya fraksi terlarut ditambah fraksi pelarut itu harus sama dengan 1. Jadi bagian terlarut tambah bagian pelarut itu sama dengan 100% atau sama dengan 1. Tidak boleh lebih dari 1. Ya, karena satu larutan tersebut sudah menjadi komponen dalam satu zat. Kita lihat contoh soal ini. Hitunglah fraksi mol zat terlarut dalam pelarut bila 100 gram NaOH dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui mRNaOH sama dengan 40, mR air sama dengan 18. Nah, jadi dalam soal ini mR masing-masing terlarut dan pelarut sudah dikasih tahu. Jadi kita tidak usah cari lagi nanti. Yang pertama kita harus selidiki dan harus ketahui bahwasanya siapa zat terlarut, siapa zat pelarut. Jadi kalau ini 100 gram dilarutkan dalam 90 gram air, berarti air adalah pelarut, sedangkan NaOH adalah terlarut. Kita tulis, diketahui massa terlarut 10 gram, kemudian mR sama dengan 40. Selanjutnya yang diketahui adalah massa pelarut. Itu sama dengan 90 gram, dengan mR pelarut itu sama dengan 18. Yang ditanya adalah fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Jadi dari sini kita kerjakan di sini ya, untuk bagian masing-masing mol zat terlarut dan zat pelarut. Rumusnya sama, mol sama dengan gram per mR khusus untuk terlarut. Jadi ini sama dengan 10/40, ini sama dengan 1/4 atau 0,25 mol. Nah, untuk pelarut itu sama, mol sama dengan gram per mR. Jadi ini sama dengan 90/18. Untuk pelarut itu sama dengan 5 mol. Nah, kita sudah dapat mol terlarut dan mol pelarut. Sekarang kita masuk ke rumus umumnya seperti ini. Katanya untuk fraksi mol terlarut dulu, itu sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Maka ini mol terlarutnya adalah 0,25 per 0,25 ditambah 5 itu sama dengan 0,25 per 5,25. Maka X terlarut atau fraksi mol terlarut itu sama dengan, nanti kalian hitung, 0,047. Satu lagi ya untuk pelarut, rumusnya fraksi mol pelarut itu sama dengan
mol pelarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Ini sama dengan 5 per 0,25 tambah 5 sama dengan 5 per 5,25. X atau fraksi mol pelarut sama dengan 0,952. Sehingga kalau kita buktikan ini, X pelarut terlarut tambah X pelarut itu sama dengan 1. Sampai di situ untuk fraksi mol atau materi hari ini dari konsep mol lanjutan, molaritas, dan fraksi mol. Itu juga untuk rumus-rumusnya sebagai bahan latihanmu di rumah. Ini saya kasih soal, jadi satu soal mewakili satu materi ya dari A, B, dan C. Jadi nomor 1, hitunglah molaritas 40 gram C2H5OH dalam 150 ml air jika air C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Kemudian yang kedua, hitung molalitas larutan HNO3 0,5 molar dalam 200 gram air jika air H sama dengan 1, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16. Jadi larutan ini dikasih tahu molaritas, nanti kalian ubah dulu molaritas menjadi mol per volume. Volumenya adalah ini. Nah, yang ketiga, ke dalam 82 gram air dilarutkan 18 gram glukosa atau C6H12O6. Jika ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16, hitunglah fraksi mol glukosa dan fraksi mol air. Untuk selanjutnya, kamu boleh diskusi atau bertanya dalam hal yang kamu tidak pahami. Kamu boleh japri saya di 0813 7002 dan 7003. Thank you.